Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebuah tema yang menjadi peringatan bagi kita semua untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. Tema yang dimaksud adalah mengenai 6 golongan yang masuk neraka akibat 6 perkara yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Peringatan ini disampaikan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran yang sangat relevan hingga saat ini. Dalam video ini, kita akan mengupas satu persatu 6 golongan ini beserta dalil-dalilnya, serta contoh nyata yang bisa kita temui di kehidupan kita sekarang. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk share dan dakwah, insya Allah dicatat menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. 1. Para pejabat pemerintah, akibat aniaya atau zalim. Dalam Islam, seorang pemimpin atau pejabat pemerintah diamanahkan untuk menegakkan keadilan dan mengurus rakyat dengan adil. Namun, ketika mereka melakukan kezaliman atau aniaya, maka mereka akan mendapatkan akibat yang sangat berat di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam perannya masing-masing. Tanggung jawab tersebut bukan hanya berlaku bagi pemimpin negara atau masyarakat, tetapi juga berlaku bagi setiap individu yang memiliki peran kepemimpinan, misalnya kepala keluarga, guru, atau bahkan dalam lingkup yang lebih kecil seperti teman atau rekan kerja. Setiap kamu adalah pemimpin, mengandung arti bahwa kepemimpinan bukan hanya milik orang-orang yang berada di posisi tinggi seperti presiden, gubernur, atau kepala desa, tetapi juga setiap orang yang memiliki tanggung jawab, sekecil apapun. Misalnya, seorang ayah yang memimpin keluarganya, seorang ibu yang memimpin rumah tangga, seorang guru yang memimpin kelas, atau seorang manajer yang memimpin tim kerja. Dalam Islam, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas apa yang telah dipimpinnya. Ini mengandung pesan bahwa kepemimpinan tidak boleh disalahgunakan atau dianggap remeh. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin, pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Konsep amanah, atau kepercayaan, sangat penting dalam Islam, di mana pemimpin harus menunaikan tanggung jawabnya dengan baik dan adil. Kepemimpinan harus dijalankan dengan penuh integritas, kebaikan, dan kesadaran bahwa segala tindakan akan dipertanggungjawabkan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 57. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Zalim dalam konteks ini bisa berarti ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tidak menjalankan kewajiban dan amanah dengan baik. Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin yang zalim adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya, tidak adil dalam membuat keputusan, atau mengabaikan hak-hak orang lain. Misalnya, pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya atau kelompoknya daripada kepentingan orang yang dipimpinnya. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang zalim akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena telah melanggar prinsip keadilan dan sangat merugikan pihak yang dipimpin. Keadilan adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah sangat membenci ketidakadilan. Sebagai pemimpin, kita tidak boleh berlaku zalim terhadap siapapun, baik itu dalam konteks mengatur keluarga, masyarakat, atau negara. Setiap keputusan yang diambil haruslah berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan atau kebaikan bagi umat. Banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah di berbagai negara, khususnya di negeri kita, Indonesia. Misalnya, ketika seorang pejabat menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, menyalahgunakan anggaran negara, atau menindas rakyat kecil demi kepentingan golongan tertentu, bahkan dengan vonis hukuman yang sangat tidak masuk akal manusia bagi para pelaku korupsi dan kejahatan moral lainnya, hal ini termasuk dalam kategori zalim. Dan biarkan kami sebagai pihak yang dipimpin kelak akan bersaksi dan menuntut keadilan di depan Allah Ta'ala yang Maha Adil dan Maha Bijaksana di hari kiamat kelak. 2. Para fanatik kebangsaan, akibat kesombongan.
Fanatisme kebangsaan adalah sikap berlebihan yang didorong oleh rasa cinta yang berlebihan terhadap negara atau suku tertentu hingga mengarah pada superioritas atau merendahkan pihak lain. Dalam Islam, fanatisme semacam ini dianggap sebagai bentuk kesombongan yang bertentangan dengan ajaran yang menekankan kesetaraan dan persaudaraan umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa perbedaan bangsa, suku, dan ras adalah bagian dari takdirnya, dan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi atau sombong terhadap orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ayat 13. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit tidak memberikan keunggulan apapun di hadapan Allah, kecuali bagi mereka yang memiliki ketakwaan. Kebanggaan terhadap suku, bangsa, atau ras tertentu adalah kesalahan besar, karena sejatinya hanya ketakwaan yang menjadikan seseorang mulia. Dalam surah Luqman ayat 18, Allah mengingatkan, "Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi membanggakan diri." Ayat ini sangat jelas melarang sikap sombong atau merasa lebih tinggi hanya karena keturunan atau status sosial, yang dapat termasuk dalam bentuk fanatisme kebangsaan atau ras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui banyak hadisnya menekankan pentingnya kesetaraan antara sesama umat manusia, tanpa melihat latar belakang suku, bangsa, ataupun status sosial. Barang siapa yang menyeru kepada fanatisme, atau asabiyah, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan barang siapa yang berperang karena fanatisme, maka ia juga bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa fanatisme, baik itu terhadap suku, bangsa, atau kelompok, adalah hal yang tidak diterima dalam Islam. Fanatisme yang menyebabkan seseorang merendahkan orang lain atau merasa lebih tinggi dari orang lain adalah bentuk kesombongan yang harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam khutbah terakhirnya di Arafah, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan sesungguhnya kalian semua adalah saudara. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, antara orang berkulit putih dan berkulit hitam, kecuali dengan takwa." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa perbedaan ras, bangsa, dan status sosial tidak memberikan hak istimewa apapun yang menjadi tolak ukur adalah takwa kepada Allah. Sikap fanatik terhadap kebangsaan atau suku dapat menimbulkan berbagai akibat negatif, baik dalam kehidupan sosial maupun agama. Beberapa akibat tersebut adalah merusak persaudaraan dan solidaritas. Ketika seseorang menganggap bangsanya lebih tinggi dari bangsa lain, hal ini dapat merusak hubungan antar sesama manusia, bahkan antar umat beragama. Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah, atau persaudaraan, baik itu ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan sesama muslim, ukhuwah basyariah, atau persaudaraan sesama umat manusia, maupun ukhuwah watoniyah, atau persaudaraan sesama warga negara. Mengarah pada kekerasan dan diskriminasi. Fanatisme kebangsaan seringkali berujung pada konflik antar kelompok, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam sejarah, banyak perang dan ketegangan yang dipicu oleh rasa superioritas terhadap kelompok tertentu. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk menjaga kedamaian dan keadilan. Menumbuhkan sikap sombong dan takabur. Kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci dalam Islam. Kesombongan yang timbul akibat fanatisme kebangsaan dapat menyebabkan seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal sejatinya hanya Allah lah yang maha tinggi dan yang berhak menilai amal baik atau buruk seorang hamba. Islam mengajarkan untuk menumbuhkan rasa cinta yang adil, tanpa menganggap diri lebih baik dari orang lain. Berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan oleh ajaran Islam. Mengutamakan takwa sebagai ukuran kemuliaan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, takwa adalah satu-satunya ukuran kemuliaan di hadapan Allah. Menumbuhkan rasa persaudaraan universal. Islam mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah saudara. Oleh karena itu, perbedaan bangsa dan suku tidak menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi atau merendahkan pihak lain. Menjaga akhlak mulia dan keharmonisan sosial. Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tidak membeda-bedakan, serta menghindari sikap sombong dan angkuh. Fanatisme kebangsaan atau kesombongan yang didorong oleh latar belakang suku dan bangsa sangat dilarang dalam Islam.
Islam mengajarkan bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari takdir Allah yang tidak boleh menjadi alasan untuk saling merendahkan. Sebaliknya, yang diutamakan adalah takwa, yang akan membawa kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Maka, umat Islam diajarkan untuk menjaga ukhuwah, menghargai perbedaan, dan selalu menjauhi sikap sombong dan fanatik yang dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan sosial dan agama dan kelak merugikan diri di akhirat. 3. Para pemimpin, akibat congkak. Pemimpin yang merasa dirinya paling benar dan tidak mau menerima kritik seringkali terjebak dalam sikap congkak dan sombong. Mereka enggan untuk introspeksi diri, padahal pemimpin sejati adalah mereka yang rendah hati dan bersedia mendengarkan masukan dari orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Homar, ayat 33. "Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang Rasul sebagai pemberi peringatan dan pembawa berita gembira, maka taatilah dia agar kamu mendapat rahmat." Ada banyak contoh pemimpin yang congkak, tidak mendengarkan suara rakyat, atau merasa mereka lebih tahu segalanya. Misalnya, dalam politik, pemimpin yang menutup telinga terhadap kritik, sebaliknya pihak yang mengkritik kerap disebut sebagai anti pemerintah, atau usulan masyarakat dan malah memaksakan kebijakan yang merugikan rakyat. Saudara-saudariku, bersediakah menjadi saksi dan menuntut para pemimpin negeri ini yang congkak, zalim, sombong di yaumil akhir? Kelak silahkan komentar di kolom komen di bawah. 4. Para tengkulak atau pedagang, akibat curang. Pedagang atau tengkulak yang curang dengan menipu pelanggan, mengurangi timbangan, atau menjual barang dengan harga yang tidak wajar akan mendapat akibat buruk. Islam sangat melarang kecurangan dalam jual beli dan menuntut transaksi yang jujur. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 188. "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membunuh diri kalian." Kecurangan dalam perdagangan bisa kita temui dalam praktik manipulasi harga barang atau penipuan seperti barang kadaluarsa yang dijual dengan harga tinggi. Misalnya, ada pedagang yang memalsukan label harga atau menambahkan bahan yang tidak seharusnya dalam produk, yang jelas sangat merugikan konsumen. Adakah kita mengalaminya saat ini? 5. Masyarakat desa, akibat jahil atau kebodohan. Kebodohan dalam hal agama, hukum, dan kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Tidak mengerti agama dengan baik dapat menyebabkan kesalahan besar dalam menjalankan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukanlah yang disebut dengan orang yang berilmu itu adalah yang pandai berkata-kata, melainkan yang disebut orang berilmu adalah yang dapat mengamalkan ilmunya." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq, ayat 1-5. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Dalil tersebut di atas sangat jelas di mana kita sebagai umat Rasulullah SAW dituntut untuk belajar dan menuntut ilmu agar diri yang hina ini tidak menjadi jahil atau bodoh dan memahami apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Di pedesaan, terkadang terdapat orang-orang yang masih hidup dalam kebodohan, terutama dalam hal agama, dan bahkan mengikuti praktik syirik yang amat sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, masyarakat yang masih percaya kepada dukun atau melakukan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Sungguh, kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala macam bentuk jahil atau kebodohan yang nyata. 6. Para ulama atau cerdik pandai, akibat hasud atau iri hati. Ulama atau cerdik pandai yang iri hati terhadap kelebihan orang lain, apalagi jika mereka menyembunyikan ilmu dan tidak mengajarkannya demi kepentingan pribadi, akan sangat merugikan diri mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hati-hatilah kalian dari hasad atau iri hati, karena hasad itu dapat memakan amalan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fala, ayat 5. "Dan dari kejahatan orang yang hasad apabila ia hasad." Di dunia akademik dan agama, ada ulama atau cerdik pandai yang merasa iri terhadap kesuksesan atau pengaruh orang lain. Mereka mungkin mencoba merusak reputasi orang lain dengan menebarkan fitnah atau tidak mau berbagi ilmu demi rasa iri hati. Wahai saudaraku, cermatlah dalam menuntut ilmu dari para ulama yang beredar saat ini terutama melalui sosial media agar tidak terseret arus hasad yang diajarkan oknum ulama yang menebarkan benih iri hati untuk mencapai tujuannya. Nauzubillah,
Nah, sahabat semua, demikianlah penjelasan tentang 6 golongan yang masuk neraka akibat 6 perkara, yang disampaikan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Setiap golongan yang disebutkan di atas memiliki sifat buruk yang harus kita hindari, baik itu di level individu, masyarakat, atau negara. Dengan izin Allah Ta'ala, kita semua dapat mengambil hikmah dari peringatan ini dan berusaha memperbaiki diri agar tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan. Insya Allah kita selalu diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar dan istiqomah dalam beribadah, menjaga agama kita, dan memperbaiki diri kita. Ingatlah, dunia ini hanya sementara, dan kita harus selalu siap untuk kembali kepada Allah. Insya Allah kita semua dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan selalu berusaha memperbaiki diri dengan menjalankan ajaran Islam dengan ikhlas lillahi ta'ala, guna kebaikan bagi diri kita di dunia dan akhirat. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang, penuh dengan keberkahan dan kemampuan untuk menjalani ibadah sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.